Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Andini dengan NPM 2421020249 dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah semester 4. Dalam video ini saya akan membahas materi dari buku Hukum Acara Perdata dari bab 8 sampai dengan bab 14 untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Oke, baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai gugatan rekovensi. Jadi, menurut pasal 132A ayat 1 hir, pengertian gugatan rekovensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekovensi itu diajukan tergugat kepada si penggugat pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Kemudian mengenai komposisi para pihak itu dihubungkan dengan gugatan rekovensi. Nah, ini terbagi menjadi dua komposisi. Yang pertama itu terdapat komposisi gugatan, dan yang kedua terdapat pula komposisi para pihak. Sedangkan tujuan gugatan rekovensi itu sendiri untuk menegakkan asas peradilan sederhana, untuk menghemat biaya, menghemat waktu, dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Seperti itu. Nah, di sini ada pula syarat material. Jadi, syarat material gugatan rekovensi yang pertama itu adanya koneksitas dengan gugatan konvensi. Kemudian yang kedua, adapun sifat asesor rekovensi terhadap putusan konvensi. Nah, di sini ada pula syarat formilnya. Jadi, gugatan rekovensi yang pertama itu gugatan rekovensi diformulasikan secara tegas. Yang kedua, dianggap ditarik sebagai tergugat rekovensi. Hanya terbatas penggugat konvensi. Kemudian yang ketiga itu dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekovensi. Nah, dan untuk larangan mengajukan gugatan rekovensi itu yang pertama, larangan mengajukan gugatan rekovensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu kualitas. Terus yang kedua, larangan mengajukan gugatan rekovensi di luar yurisdiksi pengadilan negeri dan memeriksa perkara. Kemudian yang ketiga, gugatan rekovensi terhadap eksekusi. Terus yang keempat, larangan mengajukan gugatan rekovensi pada tingkatan banding, dan yang terakhir, larangan mengajukan gugatan rekovensi pada tingkat kasasi. Nah, selanjutnya mengenai penyitaan. Jadi, penyitaan itu ialah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan. Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi atau ofisial berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Nah, tujuan dari penyitaan itu sendiri adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan ke orang lain melalui jual beli atau menghibahkan dan lain sebagainya. Nah, tidak pula dibebani dengan sewa menyewa atau diagungkan kepada pihak ketiga. Seperti itu. Nah, di sini ada pula beberapa prinsip pokok sita. Yang pertama, itu berdasarkan permohonan. Kemudian yang kedua, permohonan berdasarkan alasan. Terus yang ketiga, penggugat wajib menunjukkan barang objek sita. Terus yang keempat, permintaan dapat diajukan sepanjang perkara. Kemudian yang kelima, mengabulkan berdasarkan pertimbangan objektif. Terus yang keenam, larangan menyita milik pihak ketiga. Dan yang terakhir, dilarang menyita barang-barang tertentu. Nah, adapun macam-macam sita. Yang pertama, sita
revindikasi. Terus yang kedua ada juga sita jaminan, yang ketiga ada sita harta bersama. Dan untuk bab selanjutnya mengenai pembuktian. Jadi pembuktian itu adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna melibatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan oleh prinsip umum. Pembuktian yang pertama itu pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Nah, yang kedua, pengakuan mengakhiri. Terus yang ketiga, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Terus yang ketiga, tidak semua fakta harus dibuktikan. Dan yang keempat, memberikan hak kepada pihak lawan mengajukan buktinya. Nah, di sini terdapat pula batas minimal pembuktian. Jadi, batas minimal pembuktian itu adalah suatu jumlah alat bukti yang paling sedikit harus terpenuhi agar alat bukti itu mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Seperti itu. Dan mengenai alat bukti, jadi alat bukti itu bermacam-macam isinya atau bentuknya dan jenisnya. Yang pertama itu ada alat bukti tertulis atau tulisan. Contohnya seperti akta autentik, terus akta bawah tangan, atau akta pengakuan sepihak. Nah, kemudian yang kedua ada saksi. Dan yang ketiga itu ada persangkaan. Dan yang keempat ada pengakuan. Nah, yang terakhir ini ada pula sumpah sebagai alat bukti yang diatur dalam pasal 155 sampai dengan 158. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan pengadilan dan upaya hukum menjadi proses pemeriksaan. Nah, jadi upaya hukum jadi proses pemeriksaan itu dianggap apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replika dari penggugat maupun duplika dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Nah, kemudian asas putusan. Jadi asas putusan tersebut itu harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Yang kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Dan yang ketiga, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Nah, yang terakhir diucapkan di muka umum. Nah, ada pula formulasi putusan. Yang dimaksud dengan formulasi putusan itu sendiri adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar terpenuhi syarat perundang-undangannya. Nah, kemudian untuk bab selanjutnya mengenai upaya hukum. Jadi, upaya hukum itu adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Nah, di sini ada pula banding. Jadi, banding itu merupakan salah satu upaya hukum yang biasa dapat dimintai oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan di tingkat pertama. Nah, kemudian ada juga kasasi. Jadi kasasi itu merupakan salah satu upaya biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi para pihak. Nah, jadi para pihak ini dapat mengajukan kasasi apabila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Kemudian ada pula hukum yang luar biasa. Jadi yang dimaksud dalam hukum luar biasa peninjauan kembali itu maksudnya adalah dengan upaya hukum peninjauan kembali itu merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan negeri terus pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Seperti itu.
Kemudian untuk bab yang selanjutnya di sini pembahasannya mengenai e-court dan e-litigation. Jadi pengertian e-court sendiri itu adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online dan pembayaran biaya pajak secara online juga. Kemudian pemanggilan secara online dan persidangan secara online. Yaitu seperti mengirim dokumen persidangan, kemudian persidangan litigasi itu jadi persidangan secara litigasi itu menghendaki proses persidangan yang dilakukan secara lebih sederhana, lebih cepat, dan biayanya ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan litigation, tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berperkara. Seperti itu. Untuk pembahasan e-court dan e-litigation. Oke. Kemudian pada bab yang terakhir mengenai praktik pembuatan dokumen-dokumen persidangan perdata. Jadi yang pertama itu terdapat surat gugatan wan prestasi. Nah, yang kedua ada pula surat gugatan perbuatan melawan hukum, dan yang ketiga itu ada pula surat jawaban. Terus yang keempat ada replik. Ya. Jadi replik itu adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat. Fungsinya untuk membantah jawaban tergugat dan mempertegas gugatan. Kemudian ada pula duplik. Jadi pengertian duplik itu sendiri adalah tanggapan tergugat atas replik penggugat. Nah, fungsinya untuk mempertahankan jawaban dan membantah replik. Nah, setelah duplik pemeriksaan biasanya tuh masuk ke dalam tahap pembuktian. Nah, maka di sini terdapat pula daftar bukti penggugat yang merupakan daftar seluruh alat bukti yang diajukan si penggugat. Contohnya P1 mengenai perjanjian, terus P2 kwitansi, terus P3 itu ada surat somasi. Nah, tujuannya untuk memudahkan hakim memeriksa bukti dan memudahkan pencatatan administrasi perkara, serta yang terakhir itu daftar bukti tergugat yang merupakan daftar alat bukti yang diajukan si tergugatnya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi keseluruhan pada materi yang sudah saya bahas dalam video ini mengenai kesimpulan secara keseluruhannya dari materi bab 8 sampai dengan 14 ini itu menjelaskan rangkaian proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan secara utuh. Mulai dari pengajuan tuntutan, pemeriksaan perkara, pembuktian, penjatuhan putusan, upaya hukum, hingga dengan perkembangan sistem peradilan berbasis teknologi. Proses penyelesaian sengketa perdata itu tidak hanya dimulai dari gugatan yang diajukan si penggugat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempertahankan haknya melalui gugatan rekonvensi. Nah, selanjutnya untuk menjamin agar hak para pihak tetap terlindungi selama proses persidangan berlangsung, pengadilan dapat melakukan penyitaan atau sita terhadap objek sengketa atau harta kekayaan tertentu agar putusan nantinya dapat dilaksanakan secara efektif. Nah, dalam pemeriksaan perkara, pembuktian itu menjadi tahap yang paling menentukan. Karena hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dalil atau tuduhan para pihak. Setiap pihak wajib membuktikan dalil yang diajukan dengan alat bukti yang sah menurut hukum. Nah, oleh karena itu, keberhasilan suatu perkara perdata itu sangat bergantung pada kemampuan para pihak dalam menghadirkan
bukti yang kuat dan yang meyakinkan. Nah, berdasarkan hasil pembuktian dan pertimbangan hukum, hakim kemudian menjatuhkan putusan pengadilan sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Namun, untuk menjamin keadilan dan mencegah terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum, sistem peradilan menyediakan berbagai upaya hukum, yaitu seperti mengajukan banding, terus kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, mekanisme ini yang menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang seoptimal mungkin. Seperti itu. Nah, seiring perkembangan teknologi, penyelenggaraan peradilan juga mengalami modernisasi melalui e-court dan e-litigation itu tadi, yang memungkinkan administrasi perkara dan persidangan dilakukan secara elektronik. Jadi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan peradilan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses keadilan dengan lebih mudah. Seperti itu. Nah, seluruh proses tersebut juga pada akhirnya mau diwujudkan dalam berbagai dokumen persidangan seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, dan daftar alat bukti. Nah, dokumen-dokumen ini yang menjadi dasar bagi hakim dalam memahami sengketa, menilai pembuktian, dan mengambil keputusan yang adil serta sesuai dengan hukum. Nah, inti keseluruhan materi hukum acara perdata pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang mengatur cara menegakkan hak-hak keperdataan seseorang melalui pengadilan, seperti itu. Nah, seluruh ketentuan yang dibahas dalam bab 8 sampai dengan bab 14 ini bertujuan untuk mewujudkan 3 tujuan utama hukum. Tujuan apa itu? Jadi yang pertama, kepastian hukum dengan memberikan prosedur yang jelas dalam penyelesaian sengketa, seperti itu. Terus yang kedua, keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan dalil, bukti, dan upaya hukum. Kemudian yang ketiga, kemanfaatannya. Nah, dengan menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan,